Oke, salam jumpa. Ini maaf nih nggak ada masker yang bagus. Sudah ada masker gantung di motor, saya pakai aja. Ketengkorak gitu ya. Oke, jadi bersyukur kita berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita masih bisa ketemu lagi pada pembahasan tentang masih bicara tentang analisa dan perancangan sistem informasi. Dan pada saat ini tetap saya mendoakan buat yang menyaksikan tayangan ini untuk selalu sehat, semangat, dan mendapatkan kebahagiaan yang tak hingga. Oke ya, menyambung pada tayangan yang lalu, masih kita bicara sedikit tentang sistem. Mungkin ada yang masih ingat bahwa satu lingkungan bisa dikatakan sistem minimal ada 9 karakteristik yang pasti ya. Ada komponen kemarin boleh, ada boundary-nya, ada interrelationship antar komponennya, ada environment-nya, ada interface-nya, input, output, constraint, dan juga goals ya. Dan kita sudah bahas juga sedikit tentang interface-nya, dan satu hal juga bahwa penetapan bahwa antara environment dengan komponen ini sangat penting ya. Seringkali saya menyampaikan, tapi yang pasti adalah komponen ada dalam boundary dan biasanya adalah pihak-pihak di dalam ya. Sementara environment adalah pihak luar boundary dan memang pihak luar dia dan yang langsung ada keterkaitan dengan dalamnya boundary gitu ya. Jadi itu yang penting dulu. Jadi kalau seandainya misalnya lingkungan sistem pada perguruan tinggi, environmentnya apa? Ya mahasiswa, ya, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, kemudian kantor LLDikti gitu ya. Dosen gimana kira-kira dosen? Kita lihat dulu, apakah si dosen ini melakukan kegiatan SI-nya perguruan tinggi misalnya? Apakah si dosen melakukan pengumpulan data? Apakah si dosen melakukan rekapitulasi? Apakah si dosen ikut membuat informasi? Apakah si dosen ikut mendistribusikan informasi? Gitu ya. Jadi kira-kira dosen masuk nggak nih? Environment apa komponen ya? Ya. Pengumpulan data mungkin data nilai ya pasti ya. Dari lembar jawaban mahasiswa dia kumpulin data nilai, dia rekapitulasi, kemudian dia serahkan ke perguruan tinggi. Bisa jadi. Jadi dosen masuk dalam kategori komponen. Ya. Jadi kalau analis suatu saat akan mengembangkan sistem, interogasi atau keinginan-keinginan dari si dosen. Ya, gitu. Kalau misalkan di sebuah klinik, environment-nya pasti adalah pasien ya. Kemudian kalau komponen banyak pasti di dalamnya ya, orang-orang semua yang terlibat dalam kegiatan sistem informasi di rumah sakit, di klinik tadi gitu. Kemudian ya mungkin ada ke Kementerian Kesehatan misalnya, karena puskesmas akan selalu klinik tadi akan selalu membuat laporan atau mendapatkan petunjuk edaran-edaran dari Kementerian Kesehatan misalnya. Nah, jadi itu adalah environment. Ini harus pasti ya, karena ini harus clear menetapkan mana environment mana komponen. Karena ke depan kalau kita gambar misalnya use case ya, use case diagram itu adalah nanti kaitannya adalah dengan kegiatan environment. Nah, jadi kalau dari sekarang menentukan environment-nya masih ribet, masih ragu-ragu, udah bisa dipastikan diagram use case-nya nanti ke depan pasti salah-salah gitu. Nah itu, kemudian ada komponen. Komponen dalam use case diagram kategorinya nanti adalah aktor pendukung ya. Aktor pendukung boleh ada, boleh enggak dalam use case diagram, biasanya kan gitu. Nah, activity diagramnya juga ada kaitannya ke sana nanti. Nah, jadi ini penting menyambung pembahasan yang lalu ya tentang sistem. Jadi selain interface kita sudah bahas ya, kemudian juga environment yang penting ya, plus serta komponen itu dua yang harus kita bedakan. Oke ya, itu tambahan aja dari yang lalu. Selanjutnya kita bahas mengenai metodologi ya. Jadi kita tahu bahwa setiap kali kita melakukan kegiatan apapun itu pasti dibutuhkan metodologi ya. Nah, sehingga sementara analisa dan perancangan sistem informasi adalah sebuah kegiatan ya, kegiatan
Kalau sebuah kegiatan berarti harus dilakukan. Untuk melakukannya harus pakai metodologi gitu. Ya, tapi memang ada beberapa kegiatan yang kadang tidak perlu metodologi lagi karena sudah ada di kepala, sudah tersimpan, sehingga langkah-langkah berurut menyeluruh itu bisa dilakukan dengan yang sudah dari kepala ya. Kan kita tidak mungkin kita membuat metodologi mandi gitu ya, kita tempel di pintu kamar mandi kan nggak perlu lagi. Nah, tapi untuk kegiatan analisa dan penganalisis informasi ini metodologinya sudah banyak diciptakan ya, dirumuskan oleh pakar-pakar ya. Dan yang tertua, yang tertua adalah SDLC atau biasa disebut dengan istilah metodologi waterfalls katanya ya, air terjun ya. Gitu. Jadi yang lain sebetulnya ada kayak OOAD ya, Object Oriented Analysis and Design. Ada lagi ada SASD misalnya, Structured Analysis, Structured Design ya. Tapi kenapa metode-metode ini kadang nggak digunakan saat ini? Karena tadi biasanya kalau untuk OOAD metodologinya cenderung pengembang sistem ini diarahkan untuk lebih fokus pada masalah pengorganisasian data. Kalau pakai SASD cenderung pengembang informasi ini biasanya diarahkan untuk fokus pada pembahasan tentang proses. Sementara SDLC walaupun metodologi itu sudah paling tua itu ya, tapi lengkap dia. Pengembangnya diarahkan untuk memikirkan, fokus pada proses, juga pada pengorganisasian data. Oleh sebab itu, SDLC walaupun katanya sudah kuno, tapi tetap masih digunakan, ya. Masih jadi pedoman untuk para pengembang sistem, ya. Walaupun sekarang kan kita tahu bahwa SDLC biasa ada 7 fase, ya, 7 langkah. Akibat adanya perkembangan teknologi, cara kerja para user ya, para pengguna sistem, akhirnya terkadang fase itu diperpendek ya, kadang cuma 5 fase atau menjadi hanya 4 fase bahkan ya. Gitu. Tapi intinya adalah tetap dia metodologi turunan dari SDLC. Jadi gini, kita tahu fase pertama adalah apa? Identification and selection, gitu. Mengidentifikasi dan melakukan pemilihan ya. Maksudnya apa nih? Jadi kalau pada skripsi mahasiswa biasanya ada metodologi penelitian gitu ya. Ya, metode penelitiannya biasanya menguraikan tentang fase SDLC tersebut ya, yang diterapkan pada saat dia mulai membahas skripsinya sampai menghasilkan sebuah program aplikasi. Jadi harus diceritakan lah tuh. Fase pertama, identification and selection. Nah, ngapain mereka nih? Nah, ceritakan gitu ya. Yang pertama dia pergi ke satu lingkungan sistem yang sudah dipastikan bahwa itu adalah sebuah sistem perusahaan misalnya. Gitu ya. Kemudian sampai di sana dia menghubungi atau mendapat izin untuk melihat, mengamati tiap-tiap unit kerja yang ada di sana misalnya. Ya, bahwa dia melihat di bagian marketing misalnya. Ada nggak kegiatan SI sana? Data yang dikumpulkan, pengumpulan data apa yang terjadi di bagian marketing tadi misalnya? Ya, kemudian apa yang direkap? Siapa yang melakukan rekapitulasi? Data apa yang direkap misalnya? Apa nama-nama rekapannya, dokumennya gitu ya? Setelah itu terciptalah informasi apa aja? Dalam hal ini tentu laporan-laporan dengan hasil-hasil di kesimpulan di bawahnya itu ya. Nah, kira-kira apa aja? Setelah jadi informasi-informasi tercipta, kemudian diserahkan ke siapa itu? Pendistribusiannya kemana? Alat yang digunakan apa? Alat-alat yang dipakai buat melakukan proses itu ya. Kemudian datanya tadi lah, data apa, pasti prosedurnya gimana? Dan orangnya siapa-siapa aja nih. Nah gitu ya. Nah, itu harus dikaji, ditulis ya. Kemudian pergi lagi ke unit kerja yang lain, ke bagian gudang, pengumpulan data kayak apa, rekapitulasinya gimana, informasi apa yang tercipta, didistribusikan kemana informasinya, dari siapa ke siapa misalnya, ya, pergi ke keuangan semuanya, telusuri ya. Akan begitu. Nah, itu adalah kita tulis semuanya, kita jadikan sebuah laporan gitu ya. Jadi artinya bahwa kita membuat model ya. Nah, modelnya tentu berarti model narasi ya, diceritakan semua. Ya, sehingga kalau orang baca cerita itu, model cerita tersebut kebayang gitu ya.
Nah, seperti apa? Jadi kalau salah satu optimalisasi model yang kita rancang itu terkadang kalau oleh orang dibaca, kalau orang tuh banyak bertanya, nanti kalau ada kwitansi bentuk mana nih? Nah, kalau masih kayak gitu, berarti model yang kita rancang ini belum optimal. Ya model tidak salah tapi kurang optimal. Ya, itu model narasi. Ya juga tambahkan juga ada model grafis ya. Model grafis juga kita buat, kita buat gambarnya, kita punya tools buat membuat model-model grafis. Tadi ada toolsnya, ada alat grafisnya ya untuk memodel. Laporan tersebut ya sudah akhirnya dibawa ke pimpinan perusahaan. Ini Pak, saya selama 3 bulan magang di tempat Bapak, saya pantau kondisinya dan inilah hasilnya. Ini catatan-catatan. Dan kalau perlu di situ memang harus ada analisisnya ya. Ya minimal analisis SWOT lah ya. Strength-nya gimana, kekuatan dari kegiatan informasi yang ada di sana saat ini seperti apa kekuatannya. Nah, kemudian kelemahannya apa? Ya, weakness-nya itu dari kegiatan sistem informasi yang saat ini terjadi. Di bagian gudang gimana, di bagian keuangan gimana, di bagian marketing gimana gitu ya. Kemudian opportunity-nya apa, peluang-peluangnya. Ya, threat-nya gimana nih, ancaman-ancaman. Ya, kemudian strateginya lagi, strategi masing-masing kombinasi tadi ya. Gitu. Kemudian kita serahkan ke pimpinan. Ini Pak, saya sudah magang dan ini hasilnya. Nanti pimpinan perusahaan akan baca, akan dilihat. Ya tentu yang minimal yang dilihat adalah analisis SWOT. Jadi akan dilihat, dibaca. Kemudian, ternyata di bagian ini, di bagian gudang lemah nih, banyak kelemahannya, kekuatannya sedikit sekali, kata si pimpinan. Akhirnya pimpinan mengatakan bahwa oke, tolong sistem informasi di gudang ini saja dulu dikembangkan. Pada saat itulah terjadi selection. Ya maksud saya dari sini, jadi fase pertama SDLC adalah identification and selection. Mengidentifikasinya dilakukan oleh analis, seleksinya tetap oleh pimpinan perusahaan. Ya, jadi ini adalah dua pekerjaan yang dikerjakan oleh dua pihak berbeda sebetulnya. Tapi itu adalah fase pertama SDLC, seperti itu ya. Jadi itu harus diceritakan ya. Hari selection terpilihlah sebuah project akhirnya pengembangan, yaitu di bagian gudang ya. Kata pimpinan sudah kita kembangkan informasi di gudang ini, kalau perlu sampai level high end technology misalnya. Gitu ya. Itulah fase pertama ya dari kegiatan SDLC. Tapi sayangnya gini. Ya, kalau seandainya kita hanya mendapatkan satu proyek di gudang saja, tentu analis harus pinter ya, harus pinter mengolah kembali. Itulah kelebihannya bahwa seorang analis harus punya kemampuan interpersonal skill. Ya, jadi nggak cuma diam-diam menganalisis, diam-diam bikin program coding, tapi harus pintar juga ngomong gitu ya, harus berargumen dan lain-lain ya. Salah satunya ini tadi kegunaannya. Nah, kalau kata si pimpinan, bagian gudang saja, kecil dong dalam hati, kecil dong di proyek gitu ya. Gimana caranya kira-kira? Ya, jadi gini, ada satu trik bahwa saya pengen tahu juga, kira-kira kalau kita tahu masalah itu sebetulnya apa sih masalah? Bikin si pimpinan itu punya masalah jadinya gitu. Ya, jadi sebagian mengatakan bahwa masalah itu adalah gap ya, perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Ya, maksudnya apa? Gimana jadi? Ya mungkin saat ini pimpinan perusahaan tersebut tidak punya keinginan yang diinginkan tadi ya, kondisi yang diinginkan tadi. Dia tetap pada kondisi saat ini sudah aman saja. Contoh gini, ada dua mahasiswa misalnya. Satu mahasiswa, dua-duanya tinggal di Bogor misalnya, kuliah di Jakarta itu. Yang satu, jadi setiap kali dia kuliah, dia harus bangun. Kalau kuliah pagi, dapat kuliah pagi, dia harus bangun jam 4 pagi. Dia mandi, sholat, segala macam, makan, kemudian dia harus naik angkot soalnya. Naik angkot dulu ke stasiun kereta. Nah, stasiun kereta berbut, wah rame. Kemudian berangkat sampai di ujung, sampai Jakarta, dia harus naik angkot lagi, naik ojek misalnya. Gitu ya. Jadi cukup melelahkan sebetulnya. Tapi si mahasiswa ini santai aja karena dia lakukan setiap saat dengan santuy, dia nggak ada masalah. Satu saat temen yang lain yang ketemu di Bogor, memang orang Bogor juga, bilang cerita dia, kamu tahu nggak? Saya sekarang sudah dibeli mobil sport sama orang tua, gitu.
mobil sport, wah kecepatan tinggi, sehingga saya kalau kuliah pagi 6:30 aja dari Bogor sampai saya akan gas, 1 kali gas sudah sampai di Jakarta, di kampus. Bahkan kadang jam 7, kalau kuliah 7:30 jam 7 udah sampai terbang kali ya, gitu ya. Oh kata yang satu, oh enak ya punya mobil ya, wah senang ya, senang, enak banget nih. Akhirnya kebayang-bayang sampai rumah, mulailah dia membayangkan pengen punya mobil juga. Saat itulah dia punya masalah. Kondisi saat ini yang tadinya santai-santai aja jadi berubah. Gara-gara diprovokasi sama temen yang punya mobil, akhirnya dia sudah punya masalah jadi. Yang tadinya santai naik kereta, naik angkot, naik ojek, sekarang sudah mulai bimbang nih, pengen punya mobil. Kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan jadi berbeda. Nah itulah masalah gitu ya. Jadi terkadang masalah harus diprovokasi. Jadi analis tadi pun gitu, harus memprovokasi. Kalau masalahnya cuma mengembangkan di gudang doang, Bapak akan punya masalah misalnya gitu. Tapi jangan dibilang masalah ya, kasih perbandingan misalnya. Ya sebetulnya gini misalnya. Ada teman kita mau menikah gitu. Kemudian kita diundang semua, satu kelas diundang. Ya. Kemudian satu kelas kompak. Oke, kita ketemunya di depan gang aja, kebetulan rumah teman yang menikah itu di dalam gang. Kita ketemuan di gang. Gangnya agak gede, mobil bisa masuk ya. Ketemu di gang, nanti dari gang agak supaya karena kita ada kompakan mau main tiktokan masuk ke dalam tempat pernikahan. Akhirnya semua nunggu. Oh giliran yang punya motor sport sekali gas aja sudah sampai dia di depan gang. Yang punya mobil sport gitu juga, 30 menit sudah sampai di depan gang. Tapi dia kan nggak bisa masuk, harus menunggu teman-temannya yang lagi naik angkot gitu. 1,5 jam teman-temannya baru pada datang. Akhirnya punya mobil sport seperti percuma karena mau buru-buru nggak bisa juga karena harus menunggu temannya yang naik angkot. Punya motor cepat juga nggak bisa, percuma karena harus menunggu yang naik angkot gitu ya. Barulah masuk ke dalam gang. Ya, jadi kira-kira seperti itu kalau seandainya kita akan mengkomputerisasi hanya satu bagian tertentu saja. Sementara konsep dalam kegiatan sistem informasi adalah rata-rata data dependensi gitu ya. Saling ketergantungan data. Orang keuangan tidak akan bisa cetak keuangan kalau orang gudang belum kirim data, orang marketing belum kirim data, front office sekalipun belum kirim data misalnya. Orang gudang nggak bisa kan memesan stok atau mau bikin laporan stok kalau orang marketing belum mengirim data kan gitu ya. Jadi artinya kalau sempat gudang sudah dikomputerisasi keren canggih, tetap aja nggak terpakai dengan optimal kecepatan teknologinya. Karena dia harus nunggu data dari orang marketing, harus nunggu data dari orang front office, harus nunggu data dari administrasi dan lain dari sales gitu ya. Nah gitu. Jadi pimpinan perusahaan akan tahu, oh gitu ya. Ya sudahlah kalau gitu komputerisasi aja semua. Gunakan high end teknologi semuanya. Nah, project jadi mengembang. Itulah kelebihannya kalau seorang analis memiliki interpersonal skill. Jadi wajar saja para peserta didik kita pun di kampus ajarkan untuk punya interpersonal skill, nggak cuma mengajarkan kemampuan program, kemampuan menganalisa diam-diam saja. Interpersonal skill penting gitu. Ya. Nah, jadi itu untuk sementara. Minggu selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi pada. Tapi sebelum off, ada yang ingin saya sampaikan bahwa maaf, saya juga Oke, saya minum walaupun dia air dingin saja, seperti minum kopi panas, diseruput. Ya, jadi itulah sebetulnya. Jadi kalau ada orang bilang harus minum banyak biar sehat, pikirkan juga cara minumnya seperti apa. Ya, jadi yang namanya minum yang sehat adalah ya pakai tangan kanan pastinya, duduk gitu, jangan berdiri. Dan yang terpenting adalah diseruput sedikit-sedikit. Ya, nggak dituangin kayak gitu. Nanti kayak sapi gelonggong, dituangin gemuk tapi hancur organ yang ada dalam tubuh. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang.